Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Nuria Sapitri, NIM 208190094 dari kelas 4A Tadris Matematika, mata kuliah Kapital Selekta Matematika Menengah. Baiklah, di sini saya akan membahas materi tentang limit fungsi aljabar. A. Konsep dasar limit fungsi aljabar. Kata limit berasal dari bahasa Inggris, berarti mendekati atau hampir. Sesuai kata mendekati, jika dikatakan bahwa X mendekati 2, artinya nilai X itu hanya mendekati nilai 2, tetapi tidak pernah bernilai 2. Untuk mempermudah, kata mendekati dinyatakan dengan simbol tanda panah. Berikut, bentuk umum dari limit adalah limit fungsi X mendekati A sama dengan L. Artinya, jika X mendekati A, tetapi X tidak sama dengan A, maka fungsi X mendekati nilai L. Suatu fungsi memiliki limit. Jika limit kiri sama dengan limit kanan, dapat ditulis sebagai berikut. Limit fungsi X mendekati A pangkat negatif sama dengan limit fungsi X mendekati A pangkat positif. Pangkat negatif A ini artinya mendekati A dari kiri, dan A pangkat positif ini artinya mendekati A dari kanan. Jadi, syarat suatu fungsi memiliki limit, syaratnya limit kiri harus sama dengan limit kanan. Biar lebih jelas, perhatikan contoh berikut ini. Kita akan mencari limit X kuadrat dikurang 1 per X kurang 1 untuk X mendekati 1 sama dengan fungsi fx sama dengan X kuadrat dikurang 1 per X dikurang 1. Ini nilainya terdefinisi untuk semua X bilangan real kecuali X sama dengan 1. Artinya, jika X-nya kita ganti dengan berapapun bilangan real, nilainya ada, kecuali X sama dengan 1. Sekarang kita coba X sama dengan 1, kita substitusikan, kita ganti X-nya dengan 1. Jadi, F1 sama dengan 1 kuadrat dikurang 1 per 1 dikurang 1 sama dengan, dan ternyata hasilnya adalah 0 per 0. Ini adalah bentuk tak tentu. Jadi, terbukti bahwa fungsi X ini tidak terdefinisi untuk X sama dengan 1. Meskipun fungsi X ini tidak terdefinisi untuk X sama dengan 1, tapi ketika X-nya mendekati nilai 1, maka fungsi X akan mendekati suatu nilai. Selanjutnya kita akan mengetahui bagaimana caranya menentukan nilai limit fungsi aljabar. Untuk menentukan nilai limit fungsi X mendekati A, langkah-langkahnya sebagai berikut. Langkah yang pertama, substitusikan nilai A. Jika FA terdefinisi, maka limit fungsi X mendekati A hasilnya sama dengan FA. Contoh, misalnya kita akan mencari limit dari 2X tambah 4 per 2X untuk X mendekati 2. Langkah yang pertama, kita substitusikan hasilnya terdefinisi atau tidak. Kita ganti X-nya dengan 2. Jadi, 2 dikali 2 ditambah 4 per 2 dikali 2. 2 dikali 2 kan 4. 4 ditambah 4, 8. Dan 2 dikali 2, 4. Jadi, 8 per 4. Hasilnya adalah 2. Nah, jika hasilnya terdefinisi seperti ini, hasilnya ada, maka nilai limit tersebut adalah 2. Jika FA tidak terdefinisi, maka limit fungsi X mendekati A
itu limitnya tidak ada. Contohnya, limit dari 3x tambah 4 per 2x dikurang 2 untuk x mendekati 1. Kita substitusikan lagi x-nya, kita ganti dengan 1, yaitu 3 dikali 1, 3 ditambah 4, 7, dan 2 dikali 1, 2, 2 dikurang 2, 0. Ternyata hasilnya 7 per 0. Ingat, kalau 0 sebagai pembagi, maka hasilnya itu tidak terdefinisi, nilainya tidak ada. Maka fungsi ini tidak memiliki limit untuk x mendekati 1, atau nilai limitnya tidak ada. Sekarang kita lanjut ke langkah ketiga. Jika FA ternyata hasilnya adalah 0 per 0, 0 per 0 adalah bentuk tak tentu, maka kita memerlukan strategi penyelesaian lain. Di antaranya, yang pertama, kita bisa memfaktorkan, atau yang kedua, kita bisa mengalihkan dengan bentuk sekawan. Nah, ini tergantung jenis soalnya. Contoh yang ketiga, misalnya limit dari x kuadrat dikurang 5x ditambah 6 per x kuadrat dikurang x dikurang 2 untuk x mendekati 2. Kalau kita substitusikan atau kita ganti x-nya dengan 2, ternyata hasilnya adalah 0 per 0. Ini bentuk tak tentu. Maka kita lanjut dengan strategi memfaktorkan. Ini kita faktorkan bagian atas dan bawahnya, atau pembilang dan penyebutnya. Ini kita faktorkan dulu dengan cara min 3 ditambah min 2 min 5, dan min 3 dikali min 2, 6. Dan untuk penyebutnya, min 2 ditambah 1, min 1, dan min 2 dikali 1, min 2. Di sini ada faktor yang sama, jadi kita coret saja, maka limitnya menjadi limit x dikurang 3 per x ditambah 1 untuk x mendekati 2. Selanjutnya kita substitusikan x-nya, kita ganti dengan 2, jadi 2 dikurang 3 per 2 ditambah 1. 2 dikurang 3 min 1, dan 2 ditambah 1 adalah 3, jadi hasilnya adalah min 1 per 3. Nah, bagaimana dengan cara yang kedua, yaitu mengalihkan dengan bentuk sekawan. Contohnya, limit x dikurang 7 per akar x dikurang akar 7 untuk x mendekati 2. Kita akan mengalihkan dengan akar sekawan, yaitu dari penyebutnya. Setelah dikalikan, hasilnya menjadi limit x dikurang 7 per akar x dikurang akar 7 dikali akar x ditambah akar 7 per akar x ditambah akar 7. Kemudian kita sederhanakan bentuk yang sama antara pembilang dan penyebut, yaitu x dikurang 7. Sehingga bentuknya menjadi limit akar x ditambah akar 7 untuk x mendekati 2. Lalu kita substitusikan x menjadi 2. Nah, hasilnya adalah akar 2 ditambah akar 7. Nah, sekian dari saya. Kalau ada salah kata, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.